Buatkan semacam skenario supaya B itu berlaku jujur. Utang sebesar yang diterima itu dari A itu diberikan kepada katakan sosial. Ya. Sosial itu misalnya untuk masjid, untuk rumah ibadah, dan lain sebagainya. Tapi jujur, niatnya itu adalah untuk membayar hutang ke si A, tapi kamu laksanakan diberikannya itu kepada orang lain. Tapi jujur kamu katakan hari ini kamu memberikan infak kepada masjid itu 10.000, tulis hari ini 10.000. Iya. Tulis sampai jadi lunas. hutang yang tadinya 1 juta itu tinggal 990 sianya. Jadi dia itu memberikan BA memberikan kelonggaran supaya dia itu barang saringan itu, karena diberikannya bukan ke si A dikembalikannya, tapi dia itu melaksanakan ke lain tempat yang sifatnya ibadah. Apakah yang demikian itu maksudnya untuk meringan? Ya, saya rasa di antara Bapak Ibu jamaah juga ada yang mengalami kejadian seperti itu ya. Pertama, langkah-langkah yang diambil itu ya sah, boleh, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu memaafkan, itu sebenarnya jauh lebih mulia. Wa zadallahu bi'afwin illa izzan. Nabi kita bilang memaafkan itu akan menjadikan kita mulia. Jadi kalau kita mau memaafkan kesalahan orang kepada kita, termasuk memaafkan hutang orang kepada kita, itu jauh lebih mulia. Bahkan Bapak Ibu ingat, inna fil jannati samaniyatu abawabin. Surga itu punya 8 pintu ya. Surga itu punya 8 pintu. Bapak Ibu ingat gak pintunya apa saja? Kalau di hadis disebutkan pintu sholat, ya, pintu royan, pintu sedekah, pintu haji. 4 di rukun Islam nih kan. Nah, 4-nya lagi pintu zikir, pintu maaf, pintu jihad, pintu aiman, pintu untuk orang-orang yang masuk tanpa hisab. Nah, ada pintu maaf. Jadi kalau mau masuk surga dari banyak pintu, nah cobalah cari celahnya. Nah, di antara celahnya itu adalah dengan memaafkan. Tapi ingat Pak, membela hak itu juga boleh. Ketika kita ngutangin ke seseorang, ketika jatuh tempo dia nggak bayar, ya kita wajib mengingatkan. Ya, kita ingatkan karena itu hak kita. Hak kita. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Kalau saya sih suka ngingatinnya 7 kali. Ngambil filosofi tawa, filosofi sa'i, 7 kali kita berikhtiar. Walaupun ada ulama yang menerjemahkan 7 itu sering, banyak. Gak mesti 7 angka ya. Jadi kalau bisa ya 7 kali. Nah 7 kali tidak juga dibayar, nah kita sudah berikhtiar, kita juga udah berdoa, ya Allah gerakkan hatinya untuk bayar hutang saya ke saya ya. Doa juga sudah, kita udah menagih juga, melalui keluarganya juga sudah, ternyata enggak juga. Sampaikan ke Allah, ya Allah, kuserahkan urusanku kepadamu, persaksikan wahai Allah, ku maafkan hutang-hutangnya kepadaku. Terus berikutnya kalau bisa disampaikan Pak kepada yang bersangkutan, setelah saya istikharah, ya mungkin Bapak istikharah, doa sama Allah, saya akhirnya memutuskan utang-utang Bapak ke saya maafkan. Jadi mulai sekarang Bapak tidak lagi ada sangkut paut utang piutang dengan saya. Jadi kalau ketemu saya udah biasa-biasa lagi aja. Dah. Itu Pak, insya Allah nanti bisa menjadi wasilah bagi Bapak Ibu masuk surga melalui pintu maaf itu.
Tapi sampaikan ke Allah. Syukur-syukur juga bisa disampaikan kepada yang bersangkutan. Saya rasa kita semua pernah ngalamin lah ya, kita ditipu orang itu, bahkan ditipu temen. Saya pribadi juga ngalamin Pak Bu. Saya kadang evaluasi saya, mungkin ada yang masih kurang bersih dari yang kita lakukan terkait harta ini. Evaluasi saya begitu untuk saya ya. Makanya besok-besok kalau kita mau melakukan sesuatu, hulu, aliran dan hilirnya harus bersih. Evaluasinya ya Pak. Mungkin sedekahnya harus diperbanyak. Saya pernah juga Pak. Uang haji saya diambil teman pernah 50 juta. Tahun udah lama sekali. Sampai sekarang nggak kembali tuh. Jadi teman ini kita mintain tolong ya, daftarin haji waktu itu. Sebenarnya saya awalnya ingin berangkat sendiri, cuman karena baru menikah, ya saya kepengen sekalian lah sama istri itu. Nah minta tolong sama teman, karena dia punya orang travel ya yang bisa ngebantuin. Kasih, namanya kita percaya, kasih uang 50 juta kan, daftarin. Orang baik, orang dekat. Tapi ternyata Pak, orang kalau udah ngelihat duit itu, mungkin awalnya pakai dulu lah gitu ya, tapi nggak ngasih tahu kita. Hilang dia. Sampai sekarang. Udah hampir 10 tahun kali. Nah, saya sebagai pemilik harta itu punya hak kan untuk nagih. Udah berbagai cara kita lakukan untuk nagih. Diajak ketemu, mau dia ketemu, mau ketemu. Tapi lama kelamaan mungkin semakin jadi beban bagi dia Pak. Nah, sampai akhirnya dia udah nggak nyaman mungkin berada di sekitaran kita, pindah dia jauh entah kemana. Nah maka ketika saya ngisi juga dulu pengajian di di Al-Kautsar ya, Pamulang Permai 1 sana. Habis ngisi pengajian ada seorang bapak-bapak datang ke saya, Pak Hartono, katanya, uang saya juga dibawa kabur sama teman. Berapa Pak? 1,2 miliar. Makanya ketika saya mendengar kata-kata dia ditipu temannya 1,2 miliar, oh saya nggak ada apa-apanya. Saya cuman sekian gitu kan. Nah, dia tanya 1,2 miliar. Jadi saya yakin dalam hidup ini akan ada saat-saatnya kita begitu. Nah, tapi memang agama mengajarkan kalau ingin mulia, terus berikutnya ingin nanti masuk surga dari pintu maaf, udahlah maafin aja. Maafkan ya. Allah pasti kasih kita kok gantinya gitu. Saya yakin, saya sudah membuktikan juga. Membuktikan. Jalannya bisa beragam. Dulu istri saya kepengen banget umroh bareng gitu. Pengen banget umroh bareng. Nah, uangnya belum cukup kan. Saya kan guru Pak, bukan PNS kan. Gimana caranya? Nah, ya saya ingatkan ke istri, perbaiki hubungan dengan Allah, banyak-banyak doa. Akhirnya istri saya mungkin melakukan itu. Sampai satu ketika ada orang minta tolong ke saya, Pak Hartono, saya butuh bantuan Bapak. Apa ya Pak? Disebutin lah Pak. Terus saya bilang, kayaknya berat deh Pak, saya lagi di kampung nih. Waktu itu saya lagi pulang kampung. Gak apa-apa Pak, gak usah terlalu ini, pokoknya Bapak ini. Setelah saya mengiyakan itu, dia WA saya, Pak Hartono mau gak nemani istrinya umroh, kata dia. Siapa yang gak mau disuruh nemani istri sendiri umroh ya? Saya di WA begitu, ya mau Pak, insya Allah. Ya ternyata
berapa hari setelah itu bapak dan istri bapak sudah saya daftarkan. Ternyata kami didaftarkan di umroh kelas 1 lagi kan. Hotelnya Hilton yang depan itu, yang depan apa? Masjid Haram itu. Hotel bintang berapa tuh? Kayak kita kaget juga. Ya tapi begitulah cara Allah kan. Begitulah cara Allah kan. Yang penting kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama. Nah, apakah rezeki bapak ibu sama dengan rezeki saya? Tentu berbeda. Tapi ingat, kalau ada orang minta tolong, kalau saran saya sih jangan pernah nolak. Walaupun kita tidak mengharapkan imbalan di balik itu. Saya kan juga nggak mengharapkan imbalan tadi nolong. Dan nolongnya menurut saya sepele sekali. Bukan menolong sesuatu yang besar, enggak. Biasa saja. Dia minta tolong ke saya, kalau nggak salah menerjemahkan satu teks, selembar teks gitu aja. Nah, kan saya bilang ke istri, sekarang istri saya kepengen haji. Doa utamanya sekarang haji, pengen haji ya. Nah, saya lagi buka jalan juga. Semalam ada cara reunian Pak kita. Salah seorang senior kita cerita tahadus bin ni'mah ya. Dia menceritakan nikmat yang dia dapat. Alhamdulillah saya bisa haji gratis 2 kali kata dia. Haji gratis 2 kali Pak. Terakhir bareng sama istrinya. Nah, saya jadi terinspirasi juga. Makanya ada jamaah pengajian saya di BPI nyaranin Pak Artono. Kan dia dapat haji gratis juga tuh Pak. Dapat haji apa? Haji undangan raja itu. Dia nyaranin ke saya, "Bapak gini. Nanti mudah-mudahan Bapak rezekinya juga haji apa? Haji yang begitu," tadi ya. Mampu itu kan satu mampu dengan duit pribadi ya Pak. Bisa jadi mampunya itu karena kita silaturahim. Bisa juga mampunya itu karena ilmu kita kan Pak. Bisa juga karena relasi, koneksi. Pak Maneger Nasution itu kan hajinya haji begitu. Pak Slamet Rujito, pimpinan perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang, hajinya juga haji yang gitu Pak. Nah kadang kita kan nggak ada link, makanya saya mau menjajaki link itu. Gimana caranya supaya kita bisa dapat peluang haji gratis? Makanya setelah ini saya akan berikhtiar juga sungguh-sungguh, doain Bu, Bapak Ibu, tahun depan saya haji ya. Nah, caranya mungkin melalui saran-saran teman-teman itu tadi. Kalau untuk uang cash, uang pribadi saat itu belum cukup. Walau saya juga nabung sama istri. Saya kalau dapat rezeki yang benar-benar bersih, misalnya saya ceramah, saya nganggap rezeki ceramah itu bersih. Karena kalau saya terlambat kan nggak apa-apa ya Bu. Nah kalau kerja kadang agak malas dikit, telat dikit ya mungkin nggak 100% bersihnya ya. Nah kalau ceramah saya bilang istri, ini ada rezeki halal untuk haji, saya gituin tuh. Itu saja barangkali Pak. Yang lain kalau ada cukup ya. Oh ada? Terima kasih Ustaz. Sangat menarik sekali cerita Ustaz. Dengan saya tadi ketipu 50 juta, terus dapat gantinya dengan berangkat umroh bersama istri. Saya kadang berpikir ini apa kalau mungkin ya. Iya. Kalau kita tuh saat itu tertipu, biasanya itu kita aduh salah saya apa saya apa ini. Nah itu Ustaz berpikir bagaimana saat itu saat ketipu itu harus berpikir yang positif dan bagaimana. Biasanya kan gitu. Apakah ini uang enggak halal atau ini saya sangat kurang iman atau apa? Ini mungkin jangan juga pernah mengalaminya. Terus cerita bagus lagi yang tadi Allah langsung mengganti itu tadi yang saya membuat saya sangat terima itu. Terus yang cerita haji gratis itu mungkin bisa Jadi ketika kita tahu itu, ya itu tadi kalau bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini harta kan milikmu dan hakmu juga untuk mengambil kembali. Itu pertama sekali ya. Kita kembalikan lagi aja kepada Allah. Ya kita diamanain sesaat. Saya dulu Pak, kisah itu kisah juga ya. Kisah saya sama teman 3 orang tuh diundang
untuk menerima hadiah ceritanya. Jadi masing-masing dikasih uang di amplop biasa, isinya dolar ya. Kalau nggak salah waktu itu 5.000 US dollar. Cukup kan untuk haji? Bahkan bisa untuk uang jajan kan. Nah teman saya yang dikasih juga dia langsung daftar tuh sendiri. Nah makanya ketika lagi tawaf di apa? Lagi wukuf ya. Kan live tuh. Live ke kita yang di sini. Saya diundang juga untuk ikut acara live itu. Live wukuf itu ya. Nah sebenarnya kalau saya mau bareng sama dia ketika itu takdirnya ya. Nah, saya berangkat bareng, udah di sana. Cuman kan saya menunda, nggak apa-apa lah, agak tertunda dikit. Yang penting bisa berangkat berdua gitu. Itu belum ketahuan tuh kalau teman ini ngerjain kita kan. Kita masih husnuzon aja, insya Allah berangkat. Tapi ya begitulah akhirnya ternyata teman yang bantuin kita ngerjain kita gitu. Nah saya lupa respon saya pertama kali seperti apa dulu. Tapi yang jelas insya Allah saya berusaha untuk menyadari ya bahwa itu hanya titipan Allah. Ya kalau Allah berkehendak dia ngambil kembali. Pasti nanti ada jalannya lagi untuk bisa ke sana gitu kan. Nah itu yang pertama Bu. Nah kalau Bapak Ibu belum mengalami, ya kalau bisa tahan sejenak responnya tadi. Tahan sejenak ya untuk bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, terus yang kedua karena haji gratis belum terjadi. Nah kalau umroh sih alhamdulillah sudah ya. Umroh saya yang pertama itu juga gratis. Nah, itu ceritanya juga unik juga ceritanya. Pak Artono, nanti bulan Juli bisa nggak saya ajak umroh? Bapak kosong nggak nanti bulan Juni? Kosong Pak, apa Pak? Insya Allah saya mau daftar ya. Itu ceritanya begitu awalnya. Ya orang diajak umroh mau kapan aja bisa-bisa aja ya Pak. Namanya diajak umroh ya. Nah saya berpikir iya ya. Jalannya bisa macam-macam. Penting doa aja. Ya Allah saya kepengen rumah ya. Ya Allah saya kepengen rumah. Saya dulu inspirasi itu Pak. Kalau minta ke Allah gitu. Ada teman yang inspirasi. Tapi mintanya jangan kecil gitu. Karena bagi Allah 2 miliar sama 2.000 itu nggak ada bedanya. 2 miliar sama 2.000 itu bagi Allah nggak ada bedanya. Kayak kalau minta yang gede. Nah, hadis juga nyebut gitu kan. Apabila kamu minta surga, minta firdaus. Jangan pernah ngomong saya nggak layak ke firdaus. Kan ada syair ya yang suka dinyanyiin orang. Tapi kalau minta fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Apabila kamu minta ke Allah, mintalah firdaus. Nah, jadi doa butuh apa saja minta ke Allah. Nah, bapak-bapak yang sekarang membayangkan nggak punya duit untuk ke Mekah, sementara belum pernah ke Mekah. Kalau bapak ibu mengecilkan peran Allah, saya yakin nggak akan sampai itu ke Mekah. Tapi besarkan aja peran Allah. Saya pasti bisa kok. Allah yang ngizinin kok. Ya kan? Nah, saya ngelihat juga nih jalan. Kalau teman-teman setia budi, ada jalan nih sekarang. Jadi per tahun itu sekarang diberangkatkan 3 orang untuk umroh kan. Nah, maka saya terinspirasi juga untuk untuk bisa mendapatkan itu. Tadinya katanya jalur prestasi ya. Jadi siapa yang paling berprestasi dia diberangkatkan duluan. Nah, cuman dalam perjalanannya berubah indikator ya. Jadi tiap tahun sekarang di perguruan Muhammadiyah diberangkatkan 3 orang. Nah, tinggal nunggu gilirannya kita kan Pak. Insya Allah kalau umur kita panjang, suatu saat nanti kalau kita masih di situ, ya berangkat juga. Nah, yang masalah haji gratis nanti lah saya share ya. Kalau nanti saya ditakdirkan Allah, takdirnya sudah ada, cuma kita belum tahu ya. Nah, nanti saya cerita. Tapi yang jelas sekarang, insya Allah ya, mohon doanya saya akan ikhtiar sungguh-sungguh supaya bisa dapat kesempatan itu. Ya, karena ternyata saya lihat syarat-syaratnya
Ya sebenarnya nggak terlalu rumit. Ya, yang penting ada sesuatu yang kita lakukan. Misalnya kayak Pak Sadriman, dia kepala sekolah kan. Jadi kepala sekolah itu bisa. Ada yang ketua yayasan kan. Nah, cuman siapa yang benar-benar akan diberangkatkan, nah itu yang kuasa Allah. Yang penting kita ajuin aja dulu gitu kan. Itu saja barangkali Bapak Ibu, kita tutup. Oh, masih ada. Mulai tadi dari surat Al-Imran ayat 110, yaitu manusia terbaik. Seolah kita menjadi manusia terbaik, yaitu dengan cara ini, yaitu amal-amal yang kita lakukan. Kemudian diuraikan dalam hadis ada 5 ciri manusia terbaik di dunia. Ada 5 ciri manusia terbaik. Yang pertama, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Itu ciri yang pertama. Jadi orang yang cinta Al-Quran, belajar dan mengajarkannya. Kalau kita menjadi manusia terbaik. Yang kedua, manusia terbaik itu adalah orang yang terlalu memiliki prasangka yang baik terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah orang yang terbaik itu ada orang yang banyak menanamkan manfaat terhadap orang lain. Jadi hidup ini adalah manfaat. Sebagaimana semakin banyak manfaat kita, semakin baik. Yang kemudian juga ada tadi yang keempat, yang ketiga itu orang yang memudahkan dalam membayar hutang. Jadi kalau hutang segera dibayar, jangan bertahan-tahan. Ya, banyak hutang itu. Kemudian ada juga tadi orang terbaik itu adalah orang yang selalu dikenang karena kebaikannya. Kalau sebut-sebut orang karena kebaikannya. Nah, ini baru 5, atau ada 11, ini akan sambung untuk minggu atau bulan yang akan datang. Cuma saya tadi ada yang sangat menarik itu bagaimana kita memanage rumah tangga kita. Memang kadang-kadang dari keperluan tadi agak susah bagi suami juga ada. Kadang-kadang ya saya juga sering diomelin di rumah, sepatu sembarangan taruh aja. Kunci kadang-kadang udah mau berangkat, kunci hilang, kadang-kadang enggak. Ya, kadang-kadang pakaian anak-anak sama aja dengan bapak aja gitu. Ini udah yang lain enggak, saya aja gitu. Anak-anak sama aja dengan bapaknya, baju kunci digantung sembarangan. Kemudian nanti tiba-tiba di depan kayak botol. Ini memang kadang-kadang ini yang masalah kita ya. Jadi mungkin tadi satu pesan yang sangat baik dari Pak Ustadz, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian, nah ikut ngaji ini. Nanti di rumah kita tanya lagi kepada anak atau ke istri kita, ke istri, Bu, apa yang dikenang tentang saya oleh Ibu? Ibu juga harus nanya apa yang dikenang tentang saya. Kalau yang buruknya kita berbuat juga baik. Oh, Bapak selama ini cuma cuek banget, gak pernah peduli ya besok. Jadi gitu, dari ini sebenarnya cuek dari ini. Tanya juga ke anak-anak ini, apa yang dikenang? Oh, Bapak selama ini orangnya apa? Enggak peduli, enggak pernah kasih jajan ya. Jadi kayaknya sangat andalan dalam membina rumah tangga kita. Jadi kemudian nanti kita coba bikin pertanyaan, Bu, apa sih yang dikenang terhadap Bapak selama ini? Udah 30 tahun kita bersama, apa sih yang dikenang? Wah, kalau yang kenang buruknya kita perbaiki. Kalau yang kenang baiknya ya, alhamdulillah kita tangkap ini yang Kalau saya kata istri saya nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Ya mudah-mudahan di sini salah satu yang dikenang sama istri kita semua adalah bapak-bapak yang nggak pernah marah selama ngaji di Laudatul Istiqlal. Mungkin sebelum ngaji suka marah ya. Karena udah ngaji dengan ngaji kita Solo udah ada marah. Mudah-mudahan ibu juga begitu. Apa yang dikenang nanti ibu sangat perhatian sama bapak selama ngaji di Laudatul Istiqlal. Makin tua makin perhatian. Ya.
Ya baik Bu. Punya anak. Semakin ngaji, semakin paham, semakin diamalkan, semakin kita menjadi insan-insan yang disebut oleh Allah khairun nas. Manusia atau khairun manusia yang terbaik. Kalau yang terbaik tentu tempat tempatnya insya Allah yang terbaik juga. Itu aja. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu, inilah hebat. Pertama mari kita tutup dulu juga kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah.